Iya, pokoknya kita ini Prof. Imam Robandi ya, paling duluan lah dapat Lailatul Qadar, Alhamdulillah. Amin, 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 amin. Semua itu yang para pengelola yang hebat-hebat. Oh gitu. Monggo Bunda Yuni. Ya. Nggih, saya mulai nggih. Monggo, monggo silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan mulia. Waktu sahur penuh berkah. Alhamdulillah kita berjumpa di majelis ilmu yang indah. Pagi-pagi memetik delima, kebun dekat musola. Terima kasih hadirin semua yang hadir di kajian Mapara. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, Profesor Imam Robandi, selaku Ketua Dewan Profesor ITS, selaku Founder Aero Society. Yang kami takdimi, Profesor Hafid Abbas, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, selaku pemateri pagi ini. Yang kami hormati, Steering Committee, Profesor Dasman Lanin, Universitas Negeri Padang, Pak Firwan Firdaus, Semarang, Bu Retno Kunchorowati, Cirebon, Bu Rukyati, Sleman, Yogyakarta. Yang kami hormati, Organizing Committee, Ketua Bu Dr. Izuki Muhasodah, Probolinggo, Wakil Ketua, Pak Munali, Malang, Pak Abu Nawas, Jayapura, Bu Ninda Ul Hidayah, Bandung, Sekretaris Bu Sylvia Rahman, Malang, Eli Jauharah, Boyolali, Bu Aprilia Sulistiani, Tanah Laut. Yang kami hormati, Bu Rahmah Mustikawati dari Metro Lampung selaku PIC hari keempat, 5, dan 6. Yang kami hormati, rekan di sesi acara hari kelima, Bu Eva Widyastuti Sukoharjo yang baru datang dari Tanah Suci. Yang kami sayangi, Ananda Najwa Harum Ma'rifah, Metro Lampung, selaku pembaca tilawah. Yang kami hormati, Bu Sylvia Rahman dari Malang, selaku Zoom Keeper, yang selalu membersamai setiap kegiatan Zoom meeting. Yang kami hormati, Bapak Ibu, sahabat Erotizen dari seluruh Nusantara, peserta Mapara 4 hari kelima pagi ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Mapara, Matahari Pagi Ramadan 4, hari kelima Ramadan 1446 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, kita dapat berkumpul di majelis beri ruang Zoom meeting yang penuh dengan barokah dan taburan ilmu. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi teladan umat, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah membimbing kita menuju cahaya dinul Islam. Perkenalkan, saya Yuni Fatmawati, Erotizen dari Jember, selaku amung tamu sekaligus moderator pada kegiatan Mapara pagi ini. Selamat datang, Pak Munali, Bu Suryaningsih Kalimantan Timur, Pak Larsono, Prof. Bintoro, salam kenal Prof. Bu Endang Pujinita Sari, Pak Lutfilah, Pak Wahyu Diono dari Gunung Kidul, Bu Nisa dari Kediri, Bu Hatmi dari Tegal, Bu Rimba Bandung, Pak Firwan, Bu Nurul Hidayati, Bu Rurin Elvi Farida, Bu Retno, sehat Bu, Pak Kosmara Toha dari Ciamis. Mohon maaf tidak saya sapa semua untuk pagi ini. Bapak Ibu, peserta Mapara yang berbahagia, saya bacakan rangkaian acara Mapara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawah Al-Quran. Tiga, penyelaras founder Era Society. Keempat, pengantar moderator. Kelima, kajian inti Mapara. Keenam, closing statement dan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia,
Kita memasuki acara pertama, yaitu pembukaan. Agar mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu tilawah Al-Quran. Tilawah pada pagi yang berkah ini akan dibawakan oleh Ananda Najwa Hanum Ma'rifah. Dia adalah mahasiswi Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Meski masih berusia muda, lahir di Metro Lampung pada tahun 2005, beliau telah menempuh pendidikan di institusi-institusi Islam terkemuka, mulai dari Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta hingga kini melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo. Saat ini, Ana dan Najwa kuliah semester 4 Fakultas Dirosat Islamiyah wal Arabiyah, jurusan Usuluddin, Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat ini, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi Islam di Mesir, di antaranya sebagai anggota bidang media pimpinan cabang istimewa Aisyah Kairo dan sekretaris MDMC Mesir. Kepada Ananda Najwa, waktu dan layar kami persilahkan untuk membacakan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 272. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sadaqallahul Adzim. Semoga lantunan indah kalamullah tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menuntun kita senantiasa berbuat baik dan peduli pada sesama di bulan yang penuh berkah ini. Acara ketiga, yaitu penyelaras founder Eros Society yang selalu kita nantikan. Kepada Profesor Imam Robandi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlilhu walan tajida lahu waliya mursida. Ibu bapak yang dimuliakan Allah pagi ini, Prof. Hafidz Abbas, Prof. Bintoro, semua yang hadir, Mbak Yuni luar biasa dari Jember, dari mengelola acara pagi ini, Mbak Najwa min Balad El Masir yang pagi ini sudah melantunkan suaranya yang sangat indah. Ya. Tahun lalu juga ada satu mahasiswa dari Mesir yang mapar tahun lalu yang hadir juga di acara ini. Saya lupa tidak ini yang panitia hari ini siapa saja. Yang penting saya mengucapkan terima kasih, menyampaikan rasa terima kasih. Prof. Bintoro, Prof. Hafidz. Jadi acara ini acara yang sudah yang keempat, ya sudah yang keempat. Apa namanya? Setiap tahun dinamikanya berbeda. Untuk khusus tahun ini pembicaranya adalah para guru besar di berbagai bidang. Ya, dan biasanya nanti di akhir itu ada rangkuman menjadi sebuah tulisan dan saya harap semua di acara ini kalau dapat menulis ya tidak harus sempurna tapi ada tulisan agar tidak hilang musnah. Yang kedua, Prof. Abbas, panitianya seluruh Indonesia ini Prof. Abbas dari Sabang sampai Merauke. Saya hanya ngasih sedikit lah gitu aja, tapi sudah jadi karena sudah semua udah profesional banget ya. Jadi yang ketua umumnya yang tahun ini adalah Dr. Rizuki, seorang dokter ibu-ibu, tapi sudah ini dan pasukannya gerak cepatnya luar biasa ya. Setiap hari berbeda tim ya. Dan saya secara pribadi menyampaikan rasa terima kasih sekali karena beliau dari mereka itu beliau ini yang menyukseskan acara kita, yang menghubungi, yang baru kalau ada sedikit trouble atau apa kendala baru saya yang turun. Tapi rata-rata sudah 99% sudah lancar semua. Ibu-ibu bapak dari Sabang sampai Merauke yang hari ini hadir, ini sudah 89, ini selama beberapa hari full terus karena jatah dari Zoom ini hanya 100, kita batasi 100 dan banyak sekali yang antri di depan pintu sehingga nanti yang yang datang hanya yang datang lebih dari berapa menit nanti mungkin menjaga pintu di situ. Saya juga kalau telat kena pintu di situ nggak bisa masuk. Hari ini kita menghadirkan seorang tokoh, seorang guru besar dari Jakarta. Beliau adalah mantan ketua Komnas HAM. Waduh, mantap ya, mantan ketua Komnas HAM. Dan nanti kalau Bapak Ibu dengarkan, pronounce bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya. Terus wawasannya sangat luas dan terima kasih Prof. Abbas ya yang sudah bersedia hadir pagi ini. Silahkan digelontor apa yang sangat penting untuk hari ini untuk bangsa ini ya, terutama untuk bangsa ini, sehingga yang ada di para hadirin yang semua yang hadir ini dapat tercerahkan. Insya Allah di bulan puasa ini ada mapara setiap hari, setiap pagi. Ada juga kajian spesial Jumat malam. Jadi Jumat malamnya ada lagi nanti. Tapi panitianya berbeda lagi. Steering komitenya beda, organisasi komitenya beda. Dan semua insya Allah sudah berjalan lancar karena murid-murid saya yang di Aero ini jumlahnya ribuan itu sudah sangat terlatih untuk hal-hal yang teknis-teknis. Sehingga saya tinggal WA gitu, WA 2 kalimat, 3 kalimat sudah jadi. Silakan misalnya saya nunjuk si A, silakan tim A bla 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 diurus sendiri, judul urus sendiri cuma jalan. Oke, terima kasih banyak semua para senior, Pak Firman dari Semarang, Bu Retno dari Cirebon, Pak Abu Nawas dari Merauke, Pak Larsono dari Tanah Laut, semua Ustadz Munali yang luar biasa yang
kapan itu ngirimi saya nangka, ya. Nangka. Jadi rumah saya itu seperti rumahnya lurah. Kemarin ada yang datang ngirimi bumbu pecel, ngirimi kelapa, gula merah, guys. Pokoknya datang ke Surabaya mesti mampir, nggak tahu bawa apa, mau yang ada di kampung, tiba apa pisang kepok yang masih belum matang, mungkin buru-buru ke Surabaya asal tebang saja itu dibawa ya. Ya matang nggak matang kalau pisang kepok digoreng kan enak. Saya rasa itu semua ibu bapak. Mari kita simak bersama. Ini Mas Aris Nasution ini yang kemarin bawa bumbu pecel ya. Hmm. Oke, terima kasih hari ini. Aku lu kali aja astagfirullahaladzim. Pak Koswara dari Ciamis, mangga tiasa naon iya mah tiasa Sundana. Pak Topang Dei jeung abdi saparakanca dina aya Zoom Mapara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Founder Eros Society telah memberi kata penuh makna dan inspirasi. Izinkan saya menyambung bicara mengantarkan kajian pagi ini. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan penyelarasyan yang sangat inspiratif dari founder Eros Society, Profesor Imam Robandi. Beliau mengenalkan bagaimana kegiatan rutin tiap bulan Ramadan dan kegiatan KSJM tiap Jumat malam. Berbicara tentang integrasi ilmu, pada pagi yang berkah ini kita akan mendalami sebuah tema yang sangat menarik, yaitu hukum kekekalan kebaikan versus hukum kekekalan energi. Sebuah tema yang memadukan antara hukum fisika dengan filosofi kehidupan. Dalam ilmu fisika kita mengenal hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk. Lantas, bagaimana jika konsep ini kita kaitkan dengan kebaikan dalam kehidupan? Untuk mengupas tema yang mendalam ini telah hadir bersama kita seorang pakar yang memiliki keilmuan lintas bidang. Beliau adalah yang terhormat Profesor Hafidz Abbas, Guru Besar dan Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta. Kita memasuki acara berikutnya, yaitu kajian inti Mapara yang akan disampaikan oleh Profesor Hafidz Abbas. Sebelum kajian inti dimulai, saya bacakan terlebih dahulu CV Profesor Doktor Honoris Causa Hafidz Abbas. Beliau adalah Guru Besar dan Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2023-2027 yang lahir di Bone tanggal 27 Agustus 1957. Dalam dunia akademis, beliau merupakan sosok yang sangat disegani dengan latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni, termasuk gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta dan program postdoktoral di Syracuse University, New York. Pengalaman beliau sangat luas dalam bidang HAM dan pendidikan, diantaranya Komisioner Ketua Komnas HAM Republik Indonesia tahun 2012 sampai 2017. Tahun 2014-2015 pernah menjabat sebagai Presiden Forum Komnas HAM negara-negara ASEAN dan Timur Leste. Dirjen Perlindungan HAM Kementerian Kehakiman dan HAM Republik Indonesia tahun 2000 sampai 2006. Deputi Menteri Kementerian Negara Urusan HAM tahun 1999 sampai 2000, serta pengalaman lain yang sangat luar biasa. Beliau juga aktif sebagai konsultan internasional untuk UNESCO, UNESCAP, dan Bank Pembangunan Asia, serta menjadi profesor tamu di berbagai universitas terkemuka di dunia, seperti Harvard University, Columbia University, University of Melbourne, University of Jordan Amman, Istanbul Bilgi University, Turki, serta berbagai universitas lainnya. Penghargaan bergengsi yang beliau terima termasuk gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dalam bidang HAM dan Perdamaian Internasional dari Harvard International University, serta Satya Lancana, Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Berbagai buku,
sudah beliau terbitkan, yaitu Contemporary Issues on Indonesia Education tahun 2020, meluruskan arah pendidikan Kompas Gramedia 2019 yang berisi kumpulan artikel penulis di kolom Opini Kompas, Innovative Asia, Advancing the Knowledge-Based Economy 2014, dan masih banyak buku berkualitas lainnya yang tidak dapat saya bacakan semua di kegiatan ini. Hari ini beliau akan berbagi ilmu dengan kita dengan topik hukum kekekalan kebaikan versus hukum kekekalan energi. Pagi-pagi memetik delimba di Taman Ilmu penuh hikmah. Yang kita tunggu telah bersama Profesor Hafidz Abbas yang arif bijaksana. Kepada yang terhormat Profesor Hafidz Abbas, waktu dan layar kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ini Prof. Imam ya, yang ini luar biasa ya. Ibu Yuni ya. Terima kasih. Ini ada juga saudara-saudara kita Pak Abu Nawas dari Papua, dari Kalimantan, dari Lampung, ya, dari seluruh tanah air. Ini kabinetnya Prof. Imam Robandi ini lebih besar dari kabinet yang 40 anggota menterinya ya, Prof. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini sungguh satu refleksi yang indah. Kita bisa bersilaturahmi ya pada suasana yang amat membahagiakan kita semua, gitu kan. Dan refleksi itu kata Einstein is much better, much more important than knowledge, karena ada dimensi imajinasi pada saat kita melakukan refleksi itu. Nah, ada dua isu penting yang kita lihat dalam refleksi keilmuan pagi ini. Pertama, ada satu fakta di depan kita, bahwa ada kesenjangan sosial yang amat ekstrim yang dihadapi bangsa ini. Kita lihat hanya 2 orang, 3 orang, atau 4 orang oligarki kekayaannya lebih besar dari kekayaan yang dimiliki oleh hampir 300 juta penduduk Indonesia. Bahkan ada satu orang waktu saya di Komnas HAM itu memiliki tanah, semula saya duga hanya 5,2 juta hektar. Tetapi ternyata setelah saya hitung lagi kembali, ternyata lebih 9 juta hektar. Sedangkan seluruh Jakarta itu hanya memiliki luas hanya 66.000 hektar. Nah, satu orang ini bukan satu perusahaan, bukan satu kelompok gitu, tapi satu perusahaan lebih 9 juta hektar. Kami melihat ada sejumlah provinsi kalau dihitung tanah yang dimilikinya gitu ya, itu yang dikuasai oleh mereka ini itu jauh lebih besar atau bisa 2 kali lipat dari jumlah seluruh dataran provinsi itu. Karena negara memberi dia izin yang tumpang tindih, diberi 1 kali dan lagi datang ya dikasih lagi. Dan anehnya kelompok ini begitu dia kaya raya, dia bawa lari kekayaannya itu ke luar negeri. Itu sebenarnya adalah produk dari kita menerapkan hukum Darwin di negara ini. Hukum Darwin itu survival of the fittest. Karena kita telah memilih jalan demokrasi sejak 98. Jadi yang kuatlah yang menang dan yang lemah itu akan tertindas atau akan punah atau akan musnah selama-lamanya. Dan kami khawatir bahwa bangsa Indonesia yang besar ini akan punah karena cengkeraman oligarki yang begitu besar. Nah, dalam kaitan itu, mari kita merenung apakah sebenarnya prinsip-prinsip di dalam
Al-Quran itu atau dalam prinsip-prinsip keilmuan itu dapat kita angkat kembali untuk menyelamatkan nurani kemanusiaan, nurani keilmuan bagi bangsa yang amat besar ini. Nah, disitulah lahir satu pemikiran dalam refleksi Ramadan ini, bahwa sebenarnya Allah itu menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang dan ada malam. Tidak ada artinya siang kalau tidak pernah berganti malam. Nah, begitulah indahnya hukum atau kodrat kehidupan yang Allah ciptakan. Nah, kalau kita lihat ada dua hukum yang berpasangan. Ada hukum kekekalan energi. Tadi Ibu Yuni telah menuturkannya prinsip-prinsip ini. Bahwa sesungguhnya energi itu abadi, dia hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya di depan saya ini saya menggunakan cahaya lampu. Tapi sebenarnya dia bersumber dari energi listrik. Dia berubah bentuk menjadi cahaya. Dia juga berubah bentuk menjadi penyejuk ruangan saya. Ya begitulah keindahan Allah. Nah itu secara fisik. Tetapi yang non-fisik, ada kebaikan yang juga dia bergerak dalam siklus keabadian. Ya nanti wujudnya kebaikan itu kembali juga pada kita. Jadi itu di dalam surah Al-Isra ayat 17 gitu. Oh, jika kamu berbuat baik, maka akan kamu memetik kebaikan itu. Begitu juga sebaliknya. Jadi janganlah kita ikut-ikutan untuk melakukan sesuatu yang tidak patut. Suatu hari saya di Cape Town, saya diterima oleh cucunya Mahatma Gandhi, yaitu Ayla Gandhi, Ketua Parlemen Afrika Selatan. Kebetulan waktu itu saya menjadi promotornya Nelson Mandela untuk mendapatkan doktor kehormatan di Unhas. Beliau bercerita bahwa siapapun yang memperoleh kesuksesan dengan cara yang tidak benar, misalnya orang itu menjadi presiden atau menjadi wali kota dengan cara dimenangkan, dengan cara kecurangan, maka sebenarnya itu sama dengan kegagalan. Jadi janganlah pernah kita mengkhianati hukum kekekalan kebaikan atau hukum kekekalan energi itu. Pada hukum alam itu ada 4 prinsipnya, bahwa segala sesuatunya yang ada pada kehidupan ini berhubungan dengan segala sesuatunya yang lain. Prinsip yang kedua, segala sesuatunya di alam raya ini bergantung pada segala sesuatunya yang lain. Prinsip yang ketiga, bahwa di alam raya ini nothing is free, tidak ada sesuatu yang bebas gitu. Dan ada lagi yang keempat, ada nature knows best. Jadi ada hukum alam yang tahu bahwa alam itu mengerti yang terbaik. Kalau kita berbuat yang tidak benar pada alam, maka alam itu membalas. Bisa jadi longsor, bisa jadi banjir, macam-macam. Dalam kaitan itulah saya akhirnya merujuk ke satu pemikiran besar oleh seorang orang Jepang yang namanya Masao Kawai. Ini saya sudah tulis ini Prof. Imam. Nanti saya juga share gitu ya. Jadi namanya Masao Kawai. Itu tahun 1950-an. Beliau itu dikenal sebagai orang yang amat menyayangi monyet. Dalam hidupnya dia mencintai monyet. Nah, suatu hari dia melihat di taman-taman kota di Jepang, monyet mulai kelaparan karena kekurangan makanan. Dilihat di Kyoto, di Nara, di Osaka, di Tokyo. Dan akhirnya berinisiatif memindahkan monyet-monyet itu ke pulau-pulau kecil di luar kota Tokyo. Terutama di gugusan pulau Hokkaido. Di situ ada 8 atau 7 pulau-pulau yang ukurannya lebih dari 1,5 kilometer persegi. Monyet-monyet itu disebar ke pulau-pulau itu.
monyet amat bahagia karena makanan melimpah gitu. Lalu Masau Kawai, pencinta monyet ini, mengamati perilaku-perilaku monyet yang ditransmigrasikan itu. Ternyata di pengamatannya di Pulau Kushima, gitu, monyet-monyet cepat sekali berkembang biak dan akhirnya monyet itu kekurangan juga makanan. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata Masau Kawai itu mensuplai makanan dengan ini saya ingin kasih tunjukkan bagaimana Masau Kawai itu berkarung-karung setiap minggu dibawa ke Pulau Kushima itu. Tapi ada satu hal yang aneh dalam pengamatannya Masau Kawai. Ada seekor monyet itu, dia tidak langsung memakan kentang yang diberikannya, tetapi dia bawa dulu kentang itu ke tepi air, ke tepi laut, lalu kemudian dicuci. Ya ini Pulau Masau Kawai. Gitu ya. Jadi ini kentang. Monyet ini dia cuci. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata monyet-monyet lain mengamati perilaku monyet yang aneh ini, gitu ya. Nah, lalu monyet-monyet lain mengikuti apa yang dilakukan monyet tadi. Nah, lama-kelamaan semakin banyak monyet yang ikut berperilaku seperti itu. Dia lapar, tidak langsung memakan kentang atau ubi jalar yang diberikan oleh Masau Kawai, tapi dia cuci dulu. Dia rasakan lebih enak, jadi kebiasaan itu diulangi. Apa yang terjadi ketika semua monyet di Pulau Kushima melakukan hal yang sama, mencuci kentang, baru dimakan, maka ternyata di pulau-pulau lain yang tidak ada komunikasinya dengan populasi monyet di Pulau Kushima karena tidak punya HP, yang itu ternyata berperilaku yang sama. Nah, disitulah akhirnya getaran kebaikan itu muncul dalam inspirasinya si Masau Kawai ini, bahwa kebaikan yang terpola di satu tempat itu digerakkan oleh satu frekuensi sehingga itu bergetar bagi populasi di tempat yang lain. Begitu sebenarnya. Nah, saya mencoba merenung banyak karena saya lihat di jurnal-jurnal ilmiah dan di berbagai referensi, ini debatable. Ada yang menganggap bahwa ini pseudoscience, bukanlah temuan ilmiah yang evidence-based, macam-macam. Tapi saya akhirnya menemukan satu channel di Geographic Channel. Gitu. Ternyata ajaib sekali dari apa yang dikemukakan oleh Masau Kawai. Misalnya satu contoh ya. Ada seorang yang bernama Parera, Joe Parera. Dia tinggal di pulau kecil di luar Rio Janeiro, Brasil. Nah, suatu hari Joe Parera ini pulang melaut menangkap ikan, ya. Ketika perahunya mau disandarkan di belakang rumahnya di Pulau Rio Janeiro itu, dekat Rio Janeiro, dia melihat ada seekor burung penguin yang besar yang terdampar di pantai dan seluruh tubuhnya itu terbalut oleh lumpur, pasir, tanah, dan mengeras sehingga dia tidak bisa lagi gerak. Jadi kalau tidak ditolong, penguin ini mati gitu. Ternyata penguin ini telah berenang di atas tumpahan minyak gitu. Sehingga ketika berada di pantai, pasir, tanah melekat pada tubuhnya, dan ketika mengering akhirnya seluruh tubuhnya kaku. Parera merawat penguin ini, dimandikan, ya saya lihat di filmnya itu dikasih makanan ikan-ikan kecil, ya, dirawatlah seperti bayinya gitu kan.
Nah, lama-kelamaan setelah sekian hari, seminggu, 2 minggu, penguin itu sehat kembali. Lalu Parera melepas burung yang telah diselamatkan itu ke alam bebas. Tapi tidak dilepas dekat rumahnya karena takut kalau nanti melewati lagi tumpahan minyak. Lalu akhirnya dilepaslah di pulau yang agak jauh dari kediamannya Parera. Sudah berpisahlah dengan penguin yang telah dirawatnya itu. Apa yang terjadi ketika Walaprin musim dingin di Brasil? Itu tiba-tiba burung penguin itu datang. Saya lihat dia jalan kaki gitu ya, datang mencari Parera. Nah, setelah dia tinggal bersama Parera sekian lama, sekian hari, penguin itu pamit. Dia pergi lagi. Tapi saya mencoba menelusuri asal-usul penguin itu. Ternyata tidak ada habitat penguin di Brasil. Yang terdekat adalah dari Chili atau Argentina. Itu jaraknya kalau saya ke Makassar bolak-balik itu 12 kali gitu ya. Jadi sekian ribu mile gitu. Dia terbang penguin itu selama 49 hari. Karena ada getaran kebaikan yang membekas pada batinnya, sehingga mencari orang yang pernah berbuat baik padanya. Kebaikan Parera pada penguin ini tidaklah sebanding kebaikan ibu saya pada diri saya. Jadi kadang saya malu gitu pada makhluk Allah ini, karena ketika saya menjadi Deputi Menteri, Direktur Jenderal di Kehakiman di awal reformasi 99, 98, 99. Kadang ibu saya bilang, Hafid, kamu pulang, saya rindu, mau ketemu. Harapan ibu saya itu tidak bisa saya penuhi. Jadi dia lebih mulia akhlaknya penguin ini dari saya. Jadi begitulah hukum kekekalan kebaikan. Jadi jangan pernah kita ragu berbuat kebaikan, karena dia bergetar di alam raya. Nah, ini ada satu lagi, ini contoh terakhir yang saya mau sampaikan sebelum kita diskusi. Ingin juga saya memperlihatkan satu lagi kasus di negara, juga negara maritim di Bahamas gitu. Ada seorang penyelam. Ya, Prof. Imam kan suka juga menyelam atau mendaki gunung ya Prof ya. Jadi itu namanya Christina Senato. Dia keluarga nelayan juga gitu ya. Nah, saya sebentar gimana? Sebentar. Share. Oke. Ya bisa terlihat ya Prof ya, Prof Imam. Udah terlihat, udah. Ya. Ya. Ini saya memperlihatkan ini namanya Joe Parera tadi ini ya. Ya, gitu ya. Jadi itu burungnya ya nih. Aduh, itu akhlaknya ini burung penguin ini luar biasa ya baiknya ya. Nah, ini Christina Senato ini. Sebentar ini dia. Ini Christina Senato. Ini seorang yang mencintai laut, dia suka menyelam, tetapi ada kebiasaannya yang unik. Dia suka bermain dengan ikan hiu, the shark, gitu ya. Nah, suatu hari Christina waktu menyelam di Bahamas. Bahamas ini negara di sebelah utara Florida, negara Karibia gitu. Dia melihat hiu ini yang begitu besar tubuhnya, lebih 10 meter, lebih 15 meter. Itu di mulutnya ada gantungan apa ya, kayak seperti tali gitu ya, yang cukup mengganggu kehidupannya ikan hiu itu. Jadi akhirnya Christina memasukkan tangannya di mulut ikan hiu itu tanpa mikir. Kasih masuk, ternyata ada kail yang menempel di dalam mulutnya ikan itu. Christina cabut.
dikeluarkan sehingga tidak ada lagi tali yang menggantung di mulutnya. Nah, tapi reaksi yang saya lihat di film itu, di komentasinya Geography Channel, itu ternyata dia berontak, mungkin dia rasa sakit, tapi lama-kelamaan dia akhirnya begitu manja pada Christina Senato. Jadi kalau Christina menyelam, selalu ikan hiu itu ikut mengawalnya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dia Christina Senato berenang di Madura ya, di dekat kampusnya Prof. Imam di Surabaya gitu. Itu tiba-tiba ikan hiu itu datang ke sana. Kemana Christina pergi, itu ikut. Dia ke Cape Town, dia ikut. Jadi dia seperti kayak siapalah gitu ya, pengawal raja atau pengawal presiden. Begitu deh. Tapi ada yang aneh. Suatu hari Christina Senato berenang gitu. Maka mungkin seluruh ikan hiu yang ada di planet bumi ini, di seluruh samudra di dunia, seluruh ikan hiu itu berkumpul. Jadi seperti kayak seorang politisi apel raksasa di Gelora Bung Karno, maka seluruh ikan hiu itu kumpul. Tapi yang berkumpul itu adalah ikan hiu yang punya kasus seperti ikan hiu pertama yang Christina Senato bantu. Ada kail di mulutnya yang mungkin waktu masih kecil itu ditangkap tapi talinya putus. Nah, jadi Christina itu satu-satu semua ikan hiu yang berkumpul sekian ratus itu dia taruh, cabut. Jadi Christina Senato dikenal oleh seluruh umat hiu di planet ini bahwa inilah orang yang paling baik, yang menolong kita kalau ada gangguan di mulut kita karena ada kail dan benang atau tali yang menjaga. Itu tidak mungkin bisa tanpa hukum yang mengendalikannya. Karena Aero Society tidak mampu mengirim WA ke ikan-ikan hiu itu di seluruh dunia. Tapi ada getaran kebaikan yang menggerakkan hatinya. Contoh-contoh seperti ini muncul saya lihat di berbagai pihak. Luar biasa. Ya, jadi saya akhiri di sini contoh-contoh seperti ini bahwa ada satu evidence base yang menuntun kepada kita bahwa janganlah kita kikir berbuat kebaikan. Janganlah kita ikut-ikut memberi orang amplop karena kita ingin supaya anaknya nanti dipilih kalau dia mau menjadi lurah, mau menjadi bupati gitu. Janganlah kita tergoda menempuh cara-cara yang jahat untuk mencapai sesuatu karena kita menjauh dari hukum-hukum kebaikan itu. Begitulah sunnatullah yang Allah ciptakan buat kehidupan kita. Jadi dalam surah Al-Isra ayat 17, jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Berbuat baik pada makhluk, menyiram tanaman, maka tanaman itu tidak diam, dia memberi kita bunga, daun, buah yang kita butuhkan. Jadi dengan itu sungguh indah refleksi kemahakuasaan Allah kita pada hari ini. Bagian terakhir yang saya ingin share, saya juga merenung sedikit ya, karena saya Prof. Imam, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba di awal reformasi saya ditugasi menangani urusan HAM. Saya ini guru, pendidik, tidak pernah belajar ilmu hukum, tapi tiba-tiba diberi amanah sebagai Deputi Menteri di Kementerian Negara Urusan HAM tahun 99 oleh Presiden Gus Dur. Tapi sebelum itu waktu Presiden Habibie saya menjadi penasihat Presiden untuk pembaruan pendidikan sambil juga menjadi penulis pedatonya Menteri Wardiman, Menteri PDK. Tapi di era Pak Harto saya Wakil Rektor Bidang Akademik di Universitas Negeri Jakarta. Nah, tiba-tiba menangani urusan HAM ini dan amat menyedihkan karena urusan HAM itu sebelumnya tidak ada.
selama era Pak Harto, kalau ada yang menyuarakan HAM, orang itu bisa keesokan harinya entah orangnya itu di mana ya. Jadi sudahlah saya yang mengawali dan tidak ada kantor, tidak ada pegawai, tidak ada duit juga tidak ada karena harus menunggu 1 tahun baru diusulkan. Tapi alhamdulillah karena ada satu prinsip yang saya pegang, kalau kita menghadapi satu kesulitan yang maha sulit, karena waktu itu saya ajak asisten-asisten saya, keluarga-keluarga yang PNS, ada sekian banyak, akhirnya sekian ratus lah berkumpul di kementerian itu. Tapi ketika dia mau ke kantor, dia kan harus naik bus atau apalah gitu ya. Tapi kan tidak ada kemampuan saya untuk membantunya. Tapi kalau saya bantu, tidak mungkin bisa dalam waktu yang lama, karena jumlahnya besar. Jadi akhirnya saya malu gitu ya. Kalau saya tinggalkan tempat itu, saya juga tidak enak karena saya mengajak kawan-kawan begitu banyak. Nah, disitulah saya akhirnya berprinsip, ada satu filosofi dari seorang ilmuwan mengatakan, jika Anda berada di satu kesulitan yang maha sulit, tidak ada lagi kesulitan yang lebih sulit dari kesulitan itu, dia bilang, jangan pernah berhenti di garis kesulitan itu, bertahan saja. So then you will cross to a destination far, far, far beyond your dream. Itu katanya. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, mas sulit, tidak usah mengatasi kesulitan itu, tapi berdiri tegak saja di batas kesulitan itu, maka Anda akan sampai pada satu pulau, menyeberangi satu pulau yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. So you will arrive to a destination far, far, far beyond your dream. Dan mungkin dengan itu saya juga tidak mengerti bagaimana prosesnya gitu ya. Sehingga saya ketika ini berhasil tanpa menggunakan duit negara, saya hanya menyiapkan satu rencana aksi nasional hak asasi manusia untuk Indonesia. Dan begitu saya tulis dalam bahasa Inggris, dengan baik, saya kasih ke korps diplomatik, semua kedutaan, begitu, dan semua lembaga-lembaga internasional. Kantor saya seperti pasar. Sekian banyak negara berlomba-lomba membantu saya untuk melaksanakan 122 agenda itu, dan akhirnya saya, alhamdulillah, bisa berkunjung ke hampir 100 negara di planet ini, bisa mengajar di Harvard, di Columbia University, macam-macam. Dan ternyata dengan itu janganlah kita kikir berbuat terus pada kebaikan. Dan saya tidak melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Saya ingat pesan ayah saya, kalau ada orang berbuat baik pada kamu, jangan hanya kamu mendoakan agar kebaikannya dibalas. Tapi kamu harus membalasnya. Nah, cara saya membalas kebaikan itu, semuanya saya nulis di koran-koran di negaranya. Kalau Norwegia membantu saya menulis testimoni saya atas kebaikannya Norwegia ke saya. Dan ada sekian puluh negara di belakang saya membantu saya selama hampir 2 dekade dalam perjalanan itu. Jadi ada resonansi sosialnya. Terakhir, sebagai satu resonansi dari itu, saya juga tidak pernah menduga jika hubungan internasional itu terus-menerus membesar dalam skala yang semakin membesar, dan ternyata kebaikan itu terus membesar, dan saya dapat penghargaan dari Hartford International University untuk doktor kehormatan, dan sekarang saya juga diminta untuk duduk di situ sebagai trustee board untuk 5 tahun ke depan, dan juga macam-macam testimoni yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bisa melatih 25.000 polisi ketika polisi berpisah dari TNI. Jadi ada resonansi seperti teorinya Morphic Field itu. Jadi kebaikan itu ternyata bergetar gitu ya. Tapi dilakukan dengan setulus hati dan berpasrah pada Yang Maha Kuasa. Saya kira itu refleksi singkat saya, Prof. Imam, dan
teman-teman semua yang berbahagia dan saya akhiri di sini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan materi yang begitu memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih Prof untuk paparannya. Ternyata ini hal yang di luar nalar ya, di mana hewan tidak memiliki akal, tapi masih mampu membalas kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Kebaikan yang kita lakukan itu akan beresonansi di alam, menggetarkan kebaikan-kebaikan lainnya. Luar biasa. Prof, di kolom chat sudah ada yang menanyakan. Mohon izin ya, Prof. Ada pertanyaan dari Bu Aam Siti Aminah. Mohon izin bertanya, mohon pencerahannya mengenai penyakit AIN. Energi apa yang membuat seseorang terkena AIN? Monggo mungkin bisa dijawab dulu, Prof. Penyakit apa, Bu Yuni? AIN. AIN Oke. itu apa itu penyakit AIN? Monggo Bu Aam mungkin bisa menyampaikan secara langsung. Mohon izin Prof, izin bertanya. Iya, Jadi penyakit AIN itu yang disebabkan katanya dari apa ya, pandangan iri seseorang gitu, Prof. Akhirnya menyebabkan penyakit kepada orang yang diiriin itu. Jadi gitu Prof. Jadi energi apa itu Prof? Karena saya mengalami seperti itu. oh, iya. Ya, saya tadi kembali pada prinsip yang universal ya. Kalau kita merawat kebaikan pada diri kita, maka kita sehat gitu ya. Jadi saya lihat itu Mandela. Saya kunjungi penjaranya 2 kali kan. Dia disiksa di penjara selama 27 tahun ya gitu ya. Bukan waktu yang singkat. Nah, tapi begitu dia keluar dari penjara, dia sehat dan bisa jadi presiden dan menerima hadiah Nobel. Apa yang menyebabkan dia sehat? Karena bebaskan hatinya gitu ya dari segala iritasi-iritasi sosial, kedengkian, ya, rasa kecewa gitu ya, dan akhirnya dia sehat, dia bisa jadi presiden dan mendapatkan hadiah Nobel. Jadi janganlah kita kikir menyehatkan batin kita. Prof. Baikuni 2 hari lalu ya Ibu Yuni ya menyebut ada hubungan antara nurani, naluri, dan insting gitu. Jadi hati, pikiran, indera, perasaan, imajinasi itu haruslah selalu dirawat. Dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Memang harus kita berusaha supaya diri kita sehat, baik, begitu. Semoga Ibu Yuni ya. Jadi ini saya lihat apa Partai Golkar ya bajunya kuning ya Bu Yuni, Bu Aan. Silakan Bu Yuni, ya itu refleksi saya. Mungkin ada yang ada Prof Imam yang bisa memberi juga pencerahan. Silakan. Lanjut ke satu pertanyaan lagi nggak, Prof? Karena waktu. Ya. Ini dari Bu Ake. Bu Ake Jakarta, izin bertanya Prof, berkaitan dengan hukum kekekalan kebaikan. Bahwasanya hewan-hewan tersebut mengerti balas budi. Mereka memahami bahwa kebaikan harus dilestarikan. Apa yang harus kita lakukan selain kita sendiri berusaha menjadi orang baik dalam menghadapi pertunjukan keserakahan manusia yang belakangan ini semakin nyata? Iya, waduh ini saya tidak mau ngomong terlalu jauh nanti ada orang tersinggung gitu ya. Tapi memang ada orang bilang it does not have any limit. Kalau kita serakah itu tidak akan ada batasnya. Kan mungkin banyak riwayat yang pernah kita dengar. Kalau orang itu diberi 1 gunung emas, dia juga belum puas, dia ingin 2 lagi gunung emas. Kalau dia diberi matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, dia juga tidak puas. Jadi sekira di dalam diri kita ini, bagaimana kita mendapat cahaya, yang tadi Prof. Imam sebut,
cahaya dari segala cahaya yang ada di depan mata. Cahaya yang cahayanya mungkin jutaan kali lebih terang dari cahaya matahari gitu ya. Meski cahaya itu tidak ada gitu ya. Tetapi ada satu cahaya. Saya ingin saya sebut saja satu refleksi lagi ya. Tanggal 16 Januari lalu saya menulis di Kompas tentang pengembangan sekolah unggul. Karena pada kabinet Prabowo itu ingin membangun sekolah unggul dengan anggaran setahun kalau tidak salah itu 4 triliun. Lalu saya merenung ya gitu. Saya menulislah artikel itu bahwa itu sebenarnya tidak perlu ada biayanya, tapi caranya ini begini-begini. Nah setelah itu muncul, karena saya tidak langganan Kompas, ada duta besar kita di UNESCO PBB di Paris mengirimi saya itu artikel, kira-kira mungkin 2 jam setelah muncul di online. Dan pada jam 8 pagi ada seorang kawan menelpon saya. Prof Hafid, boleh nggak kita ketemu sebentar? Dia profesor dari PB, saya lihat di namanya muncul di HP saya. Saya bilang, iya Prof, sebentar. Tolong saya diberitahu saja alamatnya kalau ingin bertemu. Jadi akhirnya saya janjian akan makan siang di satu tempat. Nah, saya tidak tahu kalau orang ini dia tidak lagi seperti yang saya bayangkan, tidak lagi semata-mata dosen. Tapi ketika dikasih saya linknya, saya akhirnya lihat, oh di mana ini karena saya nyetir sendiri. Oh saya lihat di Bappenas. Ternyata di Bappenas itu pikiran saya tidak ada kafe atau restoran. Saya lihatlah namanya Profesor Mukhtar Pambudi. Ternyata dia sudah diangkat jadi menteri, gitu kan. Jadi saya kaget, oh jadi dia menteri ini, gitu. Dan saya diajaklah berdiskusi bagaimana supaya 4 triliun itu tidak dibelanjakan sia-sia. Karena ada cara mengembangkannya tanpa menghabiskan dana 4 triliun setahun. Itu cahaya yang saya lihat. Saya tulis. Jadi kita harus mencoba melihat setiap saat, pada saat kita bangun, sebelum tinggalkan rumah, atau pada setiap detik kita harus selalu melihat itu cahaya. Cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari. Meski cahaya itu tidak ada. Tapi adalah sebuah pancaran kebaikan yang menyatu dengan imajinasi kita. Menyatu dengan semangatnya Joe Barrera, ketulusannya membantu pinguin. Jangan kita membantu seseorang karena ada niat kita. Karena kita bisa kecewa. Kalau orang itu lupa atau berbuat sebaliknya. Tapi pada hukum Morphic-Field oleh Masao Kawai, pecinta monyet Jepang tahun 50-an. Itu kebaikan itu dia bergerak dengan sendirinya. Yang mengatur itu Allah lah yang membalasnya. Seperti saya sabar saja dan saya tercatat sebagai pejabat yang paling bersih di Asia. Itu mungkin juga bohong itu Amerika yang menyebut. Saya ditulis oleh Connecticut di satu websitenya, dia bilang ini arsitek pemajuan HAM terbesar di dunia. Karena buku Samuel Huntington bahwa tidak mungkin ada HAM pada negara yang berpenduduknya mayoritas Islam. Di Brunei tidak ada, di Timur Tengah tidak ada. Tapi ternyata HAM bisa tumbuh karena ada desain dalam rencana aksi nasional HAM yang telah saya kelola waktu itu. Itu di masa lalu. Karena saya menyiapkan itu dalam kondisi yang amat sulit. Tapi ternyata ada tangan Allah yang membantu saya. Sehingga saya bisa berkarir hampir 20 tahun gitu ya, dengan perjalanan yang indah, yang penuh dengan rasa syukur gitu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Yuni, dan tadi pantunnya begitu indah ya, saya juga mau belajar pantun ini ya. Jadi saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Acara selanjutnya yaitu closing statement dan penutup. Kepada yang terhormat Profesor Hafidz Abbas, disilakan memberikan closing statement untuk lebih menguatkan kembali resonansi kebaikan dalam hati di kegiatan Mapara pagi ini. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ya, kalau saya diajari Bu Yuni berpantun, saya bisa mengambil satu pantun sebagai closing ya. Tapi gini ya, tadi saya sebut bahwa lihatlah cahaya dari segala cahaya. Ya.
cahayanya jutaan kali lebih terang dari cahaya matahari. Meski cahaya itu tidak ada. Tapi itu sebenarnya yang diangkat oleh Prof. Baikuni 3 hari lalu, bahwa kita, mata hati kita haruslah melihat kebaikan itu. Dan itu kalau kita tinggalkan rumah, biasanya ibu saya bilang hati-hati Hafiz. Dia tidak bilang mata-mata. Jadi ada penglihatan yang lebih tajam dalam diri kita itu di hati. Jadi hati-hati. Jadi peganglah suara hati dan lihatlah cahaya itu yang terang. Tapi cahaya itu adalah pancaran kebaikan. Bukan untuk diri kita, tetapi kebaikan yang besar. Gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak kikir melangkah dan menemukan itu cahaya setiap detik dalam kehidupan kita. Dan kita pancarkan cahaya itu sebagai gelombang kebaikan pada sesama, seperti tadi artikel saya di Kompas 16 Januari itu, yang ternyata saya diundang makan siang. Itu penuh kabuli itu di mejanya Menteri Bappenas itu ya. Dan saya rasanya tak enak tinggalkan karena seluruh deputinya, pejabat-pejabatnya kumpul. Itu gara-gara satu cahaya yang saya risaukan kenapa 4 triliun itu mau dihabiskan gitu ya. Karena ada cara untuk tidak perlu menghabiskan itu. Semoga kita semua selalu bergandengan tangan pada jalan-jalan kebaikan untuk kebesaran. Amin. Demikian, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Prof. Demikianlah rangkaian acara Mapar 4 hari kelima yang sudah kita lalui bersama. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih atas partisipasi luar biasa dari seluruh peserta serta panitia yang sudah sukses menyelenggarakan acara ini. Semoga menjadi amal ibadah kita yang penuh barokah. Amin. Kegiatan kita tutup. Saya informasikan kegiatan Mapara esok pagi. Mapara 4 hari ke-6 pada Kamis 6 Maret 2025 bersama Profesor Joko Santoso dari Unair dengan topik Sehat Jiwa Raga di bulan Ramadan. PIC Bu Rahmah Mustikawati sekaligus sebagai among tamu moderator. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk daftar hadir, silakan untuk diisi. Insya Allah akan ditutup setiap hari ba'da asar. Semoga Allah memudahkan bagi kita dalam mengikuti kegiatan Mapara esok pagi. Amin, amin, amin. Ilmu fisika bicara energi, tak hilang, hanya berubah bentuk. Begitu pula amal yang suci, kebaikan takkan pernah luruh. Pagi cerah di bulan puasa, belajar ilmu tambah cahaya. Terima kasih kepada Profesor Hafid Abbas yang mulia, ilmu berharga dibawa pulang semua. Energi tak hilang selamanya, hanya berubah dari masa ke masa. Semoga ilmu yang kita dapat bersama menjadi amal di dunia dan surga. Tibalah di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian Mapar 4 hari kelima pada pagi yang berkah ini. Jazakumullah khairan kepada Profesor Hafid Abbas yang telah memberikan pencerahan tentang hubungan hukum kekekalan energi dengan konsep kebaikan dalam kehidupan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amal jariah baik bagi pemateri maupun kita semua yang hadir. Akhirnya, ini luar biasa. Tidak ada kekurangan dalam memandu acara. Sampai jumpa di kajian Mapara esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini seperti pramugarinya Karunia, Bro. Ini pramugarinya Citylink, Bro. Oh ya, betul. Mantap. Ini
Ini kabinetnya Prof. Imam lebih bagus ini dari kabinet merah putih atau kabinet merah Itu jambu. Prof ya. Bukunya Prof Hafid, bukunya yang meluruskan arah pendidikan itu luar biasa, Prof. Aduh, aduh, Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya Prof ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih hari ini, Prof ya semua. Makasih, makasih. Sampai jumpa Saya besok. serasa di bandara, Bu Yuni. Ya nanti saya mau diajar Ibu Yuni ya untuk pantun itu loh ya, Masya Allah. Buat radio FM ini ya harus ini Bu Yuni ini. Luar biasa, maturnuwun Prof. 100 tidak beranjak sampai titik waktu terakhir itu luar biasa. Video Jadi, kita sudah 15.000 Pak Munali. nasib. Pokoknya tadi Prof ilmunya kata Prof Imam dikuatkan oleh Prof Hafid. Kebaikan itu selalu menggetarkan. Iya betul. Jangan pernah memikirkan kebaikan yang sudah dilakukan kata Prof Hafid tadi. Lakukan terus. Pagi ini saya benar-benar bergetar. Kalau sudah seperti ini, Ustadz Warsono, tidak akan ada orang kecewa, tidak akan ada orang yang mangkel gitu loh. Jangan Pamit lupa dulu Prof ngantar istri ke Tidak akan ada pasar orang Prof. yang gagal. Ya, Ya, Pamit jangan dulu istri jangan ngantar istri ke diantar, biar pasar. mandiri. Waalaikum. Salam. Istri biarkan mandiri, jangan diantar-antar. Nggak bisa naik sepeda motor Prof masalahnya. Ya kan, bisa mahasiswa saya ya 500 meter itu, ya 500 meter itu pakai Grab. wah itu ya Sepeda motor suruh itu apa? Sepeda motor itu Grab atau apa namanya? Kalau sepeda ini motor. Right. Grab ya? Gojek, Ada Bro. Gokar, ada Gokar, Oh, ada yang mobil, Grab. ada yang motor. Gojek. Bukan Tapi yang ada yang hikmah, Gojek, ada hikmahnya Prof Gojek. biar enggak. Kalau naik sepeda motor kalau bisa kan nanti jalan kemana-mana dia istri nanti. Ini loh, anak ITS loh, anak ITS dari kantor rektorat ke MIPA atau apa gitu ya. Itu naik Gojek sampai saya kan pas lewat, kamu sedang apa nunggu Gojek, mau kemana? Mau ke Fakultas Sains apa itu? Loh, kan tinggal jalan kaki itu. Jalan pakai Gojek loh Pak Munali, masalah sampai luar biasa. Itu salahnya Pak Kiai Turahman itu. Di Tegal itu tidak ada tulisannya. Jadi khawatir nyasar, akhirnya pakai map itu, Bro. Begitu. Kak nyantol-nyantol ngono ta. Jadi ini Bapak Ibu pengalaman luar biasa. Kemarin saya membuat sebuah video. Videonya sangat biasa lah tanpa stabilizer. Asal taking saja, hanya angle-nya bagus. Ya, angle-nya jadi saya hanya video halaman, angle-nya gedung, tumbuhan. Ya hanya itu aja, lapangan. Itu semalam views-nya itu yang nonton itu 15.000. Itu ya Prof, dipotong-potong gitu atau sekali jadi segitu atau dipotong-potong? Sebentar, saya lupa yang ini. Ya. Durasi berapa menit itu Prof? 3 menit. Saya gini. Ini ada dinamika baru di tayangan-tayangan video sekarang. Kapan-kapan nanti saya tema sendiri tentang itu. Tapi bentar saya lihat dulu ini. Ya, ini lumayan dinamika. Bentar. Harus ada webinarnya Prof itu khusus biar dapat sesuatu. Ya, pokoknya siap. Selama ada Pak Kiai Turahman itu siap pokoknya. Jangan webinar. Cak Munali, ojo klelet durene. Ini dua video. Dua video saya gabung, ukurannya potret, ya potret. Dua video, semua total hampir 4 menit. Ya. Jadi sekarang ini dinamikanya cukup lumayan beda dengan setahun yang lalu loh. Jadi persaingan antara YouTube Short, terus TikTok. Terus video snack video, Instagram. Itu 3 itu ya. Instagram, Real. snack video, TikTok, short videonya YouTube. Itu segmennya itu beda-beda itu. Segmennya beda-beda. Ya. Jadi nanti saya akan ada sesi khusus untuk membahas ini. Anak buahnya Pak Munali saya suruh memberi materi tentang itu.
Jadi sekarang Bapak Ibu itu banyak yang polanya masih pola lama. Masih YouTube-nya itu pola lama, pola 3 tahun lalu. Padahal sekarang udah berubah total itu. Saya belum belajar TikTok, Prof. Jadi seperti ini itu tidak lama. Walaupun misalnya Khusus. sekarang TikTok paling ya setahun 2 tahun nanti pindah apa lagi, Nanti khusus untuk para purnawirawan Bu Susi, kata Prof Imam, biar tetap produktif. Saya purnawirawan loh, Pak. Purnawirawati maksudnya. Jadi Aku sudah dapat model-model, penghasilan, Prof Imam, sudah dapat penghasilan. oh saya nggak pernah saya gitu kan kalau saya. Untuk kita kalau penghasilan untuk kita Ustadz, kalau Prof Imam tadi Saya enggak lah, kan itu saya melebihi penghasilan. bayangkan Tanya yang namanya view secara otomatis kan juga penghasilan secara otomatis kan kalau iya, dilakukan. iya saya nggak mikir itu. Saya nyontoh tadi yang apa Ika Pinguin datang berkilo-kilo itu aja. Saya jadi pinguin aja itu. Yang kedua, jadi saya mengamati YouTube-nya kawan-kawan seperti YouTube-nya Bu Marlina, Bu Sayida. Oh, itu sudah ini udah Kalah Prof, kolot kalah itu dengan sudah yang terbaru. kolot sekarang. Kalah dengan AI yang Iya. terbaru. Sekarang sudah beda lagi, sekarang sudah dinamikanya. Nah, Itu kita produk ini di Karanganyar, Prof. ya. Produk di Karanganyar itu. Oh gitu ya, itu produk Karanganyar, iya. Nah, nanti Prof Imam lihat video TikToknya Kiai Turahman itu, Prof. Silakan. Jadi sekarang sudah dinamikanya sudah bukan itu lagi. Jadi Bapak Ibu tetap harus belajar. Mau goreng pakai apa solet, kalau dia itu solet itu apa itu? Ngambil nasi pakai centong. Gendong. Kalau apa bangun rumah pakai cetok gitu, terus apa lagi ya? Betul. Kalau ya dan lain-lain lah itu beda-beda banget sekarang udah. Dan titik-titik apa poin apa yang disenangi itu sudah beda dengan kemarin-kemarin. Assalamualaikum, brother. Ya. Nah itu apa namanya perlu kita belajar setiap saat itu. Semoga Muhammadiyah. Nah itu yang disetel oleh Pak Munali itu kan itu saya hanya gambling waktu itu, sederhana lah. Itu ya Prof, mohon izin Prof. Itu banyak bermodalkan HP biasa nih kan Prof? Iya, dulu saya sudah berhenti pakai DSLR. Dulu tahun terakhir saya menggunakan DSLR tahun 2019. Terakhir kan Gunung Kidul masih bawa itu Prof. Iya. Bawa di Masjid Agung itu. Iya masih. Nah setelah tahun 2019 itu saya sudah 2019 atau 20 lah. Saya sudah nggak membawa kamera besar. Ternyata pada saat membawa kamera besar, saya juga membawa HP, itu sering terjadi konflik kepentingan di diri kita. Misalnya kita melihat pemandangan bagus, saya ngambil keindahannya atau ngambil sudut bidiknya, itu sering jadi konflik. Padahal kita berjalan itu butuh waktu. Pada saat memikirkan itu, waktu kita hilang. Nah, itu yang sering pada saat sampai di rumah, gini jadi, ngapain saya tadi pakai kamera bagus-bagus. Hasilnya bagus, tapi angle-nya hilang. Itu jadinya. Tahu gitu tadi saya ngambil pakai HP. Terus bermain double. Oke, kalau gitu HP kita ambil, DSLR juga ambil. Itu mubazir juga ininya itu. Berarti yang hasil karya Prof Imam yang terakhir TikTok ada air mengalir itu lewat HP ya Prof itu? Lewat HP. Itu mantap Prof, mantap. Itu lewat HP, tapi harus angle-nya jelas. Misalnya begini, medannya begini, ini saya potret atau landscape. Pak mikir dulu, ini kalau landscape itu kena, kalau potret nanti kalau itu topiknya bagus masuk YouTube harusnya landscape seperti itu.
Harus Ya. detail, Prof, itu perhitungannya ya, Prof. Jadi harus nanti kan lama-lama ketemu itu kalau kita terbiasa. Oh ini keindahannya nggak ada, hanya pentingnya saja, kepentingannya saja. Kita pakai potret saja, itu. Nah, kalau kita ngeset pakai stabilizer, sering timingnya hilang. Gambarnya stabil, timingnya hilang. Itu juga sering jadi problema itu. Kalau di Gunung Kidul nampaknya kayak akan angle, Prof. Dekat pantai, dekat Kalau gunung, Gunung dekat Kidul pasti pakai landscape. landscape ya, Prof. Iya, landscape pakai stabilizer. Jadi misalnya Siap. kita punya 500 gambar, kalau ingin selamat 50-50. Yang 250 itu landscape, yang 250 lagi potret. Potretnya sekarang kan bukan potret 1 menit. Potretnya sekarang potret 3 menit. Untuk menghasilkan semua gambar dalam 3 menit itu bagus angle-nya, tidak mudah. Oleh sebab itu pada saat ketemu medan itu kita bisa berpikir, yang ini saya ambil 1 menit, yang ini 1 menit, yang ini 1 menit. Seperti itu. Siap, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Nah, TikTok menyediakan 10 menit. Tapi kemampuan manusia untuk menikmati keindahan paling di antara 2-3 menit itu. 2-3 menit. Kita mau ngambil 6 menit tanpa ada angle apapun, gagal itu. Gagal itu. Ada 2 menit bagus sekali, ada 4 menit sedang. Orang akan kesimpulan gini, videonya nggak bagus gitu. Padahal kalau kita potong aja, yang tadi itu, ambil aja 3 menit, yang 2 menit bagus, yang 1 menit sedang. Itu akan mengatakan, oh ini bagus itu. Siap. Itu sangat penting seperti itu. Nah, Bapak Ibu belajar lagi. Jadi sekarang kalau ingin banyak-banyakan dan ingin puas itu beda tujuan. Ini ingin banyak-banyakan yang views atau kepuasan sendiri itu beda masalah itu. Kadang-kadang begini, ada bagus sekali. Sampai di rumah, aduh, mengapa tadi kok saya ngambilnya kecepatan gitu misalnya. Itu sabar sedikit, kita dapat yang bagus. Itu sudah di rumah. Karena pada saat membaca medan, kita kurang tepat. Ada juga, sudah saya ambil 4 menit, setelah di setel ulang, angle-nya nggak masuk ada. Ngapain tadi ngambil ini gitu. Itu terjadi dan wasting time, sampah waktu. Waktunya menjadi sampah. Yang kira-kira, ada kemarin yang di Singapura itu, ya kita kan tidak tahu yang akan kita lewati. Begitu sudah dapat 3 menit, tidak memperoleh apa-apa. Aduh, ini tidak perlu. Ada yang tergesa-gesa, seharusnya kita dapat 3 menitan, karena keburu-buru gitu. Kita tidak dapat apa-apa. Sampai di kamar hotel, aduh tadi seharusnya itu dapat yang itu. Karena susunan gedungnya bagus, airnya bagus. Jadi kita moto airnya, bayangannya bayangan gedung yang berjejer begitu. Itu yang sering kita, kecuali daerah misalnya seperti Fathurrahman, misalnya dari Tegal menuju ke Karangreja lah. Kita sudah tahu nanti angle-angle-nya itu. Di sini ngambil ini, di sana ngambil ini, di sini ngambil ini. Gitu. Sama dengan kita meng-capture, mengambil gambar air terjun, itu tidak semua butuh diambil. Belum tentu itu bagus. Kita ngambil beberapa bagian saja. Ada, ya mungkin ada sedikit lah, semua aja 1 menit. Tapi jangan lama-lama. Semua sampai 4 menit nanti rugi waktu juga. Ada angle tertentu dibuat 3 menitan, 2 menit. Itu. Daripada tagging kita malas ya. Share 10 menit kita ambil aja nggak dapat apa-apa, malah ngerepoti file,
pada saat ngedit kita juga kesulitan. Jadi adik saya itu Bu Ima yang di Gombong itu filenya ribuan file itu dia asesor ban itu. Kalau ke Magelang ini, tapi ngawur. Begitu sampai rumah bingung sendiri udah. Iya. Kita misalnya saya pergi ke Gunung Kidul, udah tahu nanti. Aduh, saya dapat 6 itu. Sana. Itu dikunci. Nah, yang 6 ini jangan dicampur dengan yang antah berantah. Kalau itu kecampur kita tidak managing filenya gagal, yang 6 ini bisa hilang loh itu. Bisa Iya, hilang. Bro. Bisa hilang, besok ketemu file baru lagi yang antah berantah lagi hilang. Ya. Nah, ini. Nah, orang tidak produktif salah satunya itu karena tidak dapat manage file dengan baik. Tuh. Saya percaya misalnya Pak Turoman di Tegal ininya banyak sekali keindahan. Keindahan kan bertingkat. Level 1, level 2, 3, 4. Nah, keindahannya tidak ada, tapi hiruk pikuknya ada. Itu juga bagus. Makan di warung sate. Warungnya lebar begitu, yang makan hanya 4 orang. Iya nggak bagus. Padahal warung satenya terkenal. Tapi yang makan itu orang nyotingnya bingung loh itu. Dari mana? Oke, itu dulu hari ini ya. Siap-siap Siap, semua. Prof. Terima kasih, Prof. Ilmunya, Prof. Ya, Oke. Prof. Terima Terima kasih Bu kasih. Retno Irfandi. Kapan-kapan nanti Pak ngebahas. Yai Rahman. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan YouTube-nya tembus 1000 Oke. subscriber Prof. Bisa ada Ya, notifikasi. di Gunung Kidul ada belalang jati, Prof. Ya. Pak Katuran Yai Pinara, Rahman. Oke. Ten Jogja, Ini lantai kayak 2, buka Gunung itu, Pak. Kidul. Siap. Mohon izin ya, Prof. Bapak Ibu, live. Oke. Saat Wahyu. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Amin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Prof. Pak Hilman. Pak Kiai Hilman sehat. Gimana? Gunung Kidul. Pamit dulu Bu Yuni, Jember. Monggo. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. pamit dulu Bu Yuni. Tegal pamit Bu Yuni. Pamit juga, matur nuwun. Ustadz ada Ustadz Rahman tuh ternyata. Sudah saya direkam Ustadz ngapunten. Iya. Lihat wong Selomerto. Monggo dikoordinasi PIC-nya kan Ustadz Tur toh, koordinasi sendiri. Ya pokoknya clear lah. Monggo Bu Silvi kita tutup Zoom-nya, kasihan mungkin mau ke sekolah sama Pak Munali. Matur nuwun Bu Silvi, saya pamit. Assalamualaikum. Matur nuwun semuanya. Izin saya tutup nggih, Bapak Ibu. Matur nuwun. Monggo. Matur nuwun Daripada sedaya pamit nggih.